Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Johannes Febria, nomor induk mahasiswa 2586905085, mahasiswa PPG Batis 3 tahun 2025, LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Terima kasih. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Om. Pagi semua, silakan duduk. Terima kasih, Om. Baik, sekali lagi selamat pagi semua. Selamat pagi, Om. Bagaimana kabarnya? Baik. Kurang semangat. Bagaimana kabarnya? Baik. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita semua bisa kembali di sekolah kita ini, di kelas kita ini dalam keadaan yang baik. Dan kemudian juga pagi ini semua mukanya ceria-ceria, mukanya ceria-ceria seperti Rio ini senyumannya manis. Tadi pagi makan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Dan sebelumnya mari kita mulai dengan doa bersama. Yang bertugas silakan. Romo dan teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita awali doa kita dengan pada pengenalan Kristus dalam nama Bapa dan nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu bersama rekan-rekan kami serta para Maria. Kami naikkan puji dan syukur atas segala berkat dan perlindungan-Mu dari tadi malam hingga saat ini. Kami boleh datang ke sekolah untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai dengan pelajaran agama. Kiranya Engkau memberkati dan utuslah Roh Kudus-Mu bagi kami semua, agar kami boleh mengikuti pelajaran dengan baik dan pelajaran pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik sampai dengan akhir. Hanya ini doa dari teman kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Karin. Ya, kamu lihat di sini ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Mereka berdua. Mengapa kita perlu memulai suatu kegiatan dengan doa? Doa menjadi kekuatan kita bersama. Jadi siapa yang tahu berdoa, sebenarnya di situ yang menunjukkan bahwa dia sadar bahwa tanpa Tuhan, tanpa Dia yang memberikan kita kehidupan, kita tidak dapat. Maka perlu kita memulai satu kegiatan dan juga berproses dan akan mengakhirinya dengan doa. Jadi 100% dalam keagamaan kita, juga 100% dalam menumbuhkan nasionalisme kita. Maka mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional kita. Tugas Caca Leboy, silakan kita bersama-sama nyanyi. Garuda, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju, maju. Baik, terima kasih Caca dan teman-teman semua dan semua silakan duduk. Baik, yang pertama Adelia Sialomita Saba, Adi Romo, Alexa Bernadette Melela, Adi Romo, Terakhir Ratu Marti. Adi Romo. Baik, berarti hari ini semua hadir dan ini menjadi satu hal yang positif, di mana setiap siswa berusaha untuk hadir secara penuh dalam proses pembelajaran, dalam kehadiran di sekolah dan ini dipertahankan. Semua siap untuk kita memulai pelajaran kita hari ini? Siap. Kurang semangat, semua siap? Siap. Harus siap. Kamu lihat ekspresi dua gambar ini, mereka angkat tangan, mereka senyum. Tapi Romo yakin bahwa sebelumnya kita sudah bersama-sama merumuskan, bersama-sama mempelajari materi-materi sebelumnya. Olivia, materi sebelumnya itu apa ya? Yesus pemenuhan
pemenuhan janji Allah. Yesus pemenuhan janji Allah. Di pada saat dijelaskan minggu kemarin mengenai Yesus pemenuhan janji Allah, apa yang kamu pikirkan? Atau apa yang kamu dapat? 1-2 poin. Sampai ngomong, oke? Petra baca. Bahwa kita harus mendapati janji yang kita berikan. Menepati janji yang kita berikan. Petra sudah baca dengan siapa? Dengan orang tua yang menolak Bahwa akan dapat ringkisan. terus. Oke. Di sini Romo ada beberapa pertanyaan. Romo sampaikan kepada kamu dan Romo harap kamu bisa memberikan pendapat atau pandangan kamu apa yang ada dalam pemahaman kamu. Bahwa pertanyaan teman ini Romo hanya mau tahu sejauh mana kamu mengerti, sejauh mana pengetahuan kamu. Di situ ada 3 pertanyaan di mana diminta untuk adik-adik semua menjelaskan sedikit atau apa yang ada di benak kalian mengenai arti perumpamaan dalam kitab suci. Dan setelah itu menyebutkan atau menampilkan atau memberikan 2 contoh, dan setelah itu menjelaskan sedikit apa yang bermaksud. Silakan Sari. Terima kasih Romo. Kalau menurut saya perumpamaan itu adalah sebuah penyampaian informasi yang imajinatif. Terus ketika Tuhan Yesus menyampaikan informasi melalui perumpamaan itu, Tuhan Yesus menjelaskannya, membanding-bandingkannya supaya kita yang mendengar kita juga lebih memahami apa yang dijelaskan. Dan Karin silakan. Yang pertama itu yang saya tahu perumpamaan tentang harta terpendam dan tidak berharga. Yang kedua tentang lalang di antara gandum. Baik, terima kasih Eden. Karin. Pertama perumpamaan seorang penabur, kedua perumpamaan tentang tukar. Perumpamaan tentang penabur dan perumpamaan tentang tukar. Maka tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik diharapkan mampu. Ini menjadi harapan, tetapi sebenarnya harus diaktualisasikan. Peserta didik mampu memahami pesan perumpamaan tentang kerajaan Allah yang diwariskan oleh Yesus dan cara mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kamu sudah belajar di sini hari ini tentang perumpamaan-perumpamaan. Nanti kamu pulang, kamu bisa terapkan dalam kehidupan bersama. Ya, dalam kehidupan bersama, di dalam rumah dengan orang tua, dengan tetangga, atau juga dengan teman-teman di antara kita semua. Baik, kita akan simak satu video sederhana yang semakin mempertegas, semakin menjelaskan kepada kita tentang perumpamaan yang dimaksud. Dan Romo harap adik-adik semua melihat video ini dengan saksama, dengan sungguh-sungguh. Kita saksikan bersama. Dua kali yang penting berikan apa yang kamu tangkap dari video tadi. Baik, yang pertama ya dari video dulu. Silakan pengharapan boleh. Silakan. Jadi yang saya tangkap dari video pembelajaran tadi bahwa dalam perumpamaan itu mengatakan Allah sangat penting karena dalam baca seperti tadi dalam perumpamaan tentang mutiara yang berharga dan harta yang terpendam, bahwa Allah itu seperti harta yang paling berharga bagi umat manusia. Ketika ditunjuk langsung bunyi, langsung keluarkan pendapat, sampaikan pendapat. Silakan bisa. Menurut saya tentang video pembelajaran yang tadi sudah sangat bagus dan saya sangat mengerti dengan video pembelajaran tersebut seperti yang tentang perumpamaan tentang tukar, yaitu saat bukannya ditebarkan ada ikan yang beracun dan ada yang tidak beracun dan ada yang bisa dimakan dan ada yang tidak bisa dimakan. Begitu juga di dalam
dalam kerajaan Allah, ada manusia yang jahat dan ada yang baik, dan membuat yang jahat menjadi baik. Silakan Cesar. Sari. Sari silakan bunyi. Kalau menurut saya sangat bangga dengan Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik. Dia bisa mewartakan kerajaan Allah, bagaimana banyaknya makna yang kompleks. Dia bisa membuatnya menjadi mudah dengan perumpamaan, sehingga dia mengarahkan kita jalan yang baik, jalan yang tidak baik, sehingga kita sebagai manusia bisa melakukan hal yang baik di dunia ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, terima kasih Sani. Kita lanjutkan, adik-adik terkasih. Kita dalam satu materi yang baik, di mana Yesus mengatakan nanti dan dilihat Yesus mengatakan anak-anak melalui perumpamaan. Pertanyaan kita sederhana. Tuhan ini kita tahu bahwa Ia memiliki segala kesempurnaan. Tetapi mengapa dalam penjelasan, dalam penyampaian kepada kita manusia harus menggunakan perumpamaan? Kan tinggal tak jadi. Tapi kenapa Tuhan perlu memakai perumpamaan supaya apa yang disampaikan itu mengerti? Minimal ada dua alasan. Alasan itu adalah alasan yang sangat manusia. Maksudnya apa? Bahwa Yesus menyampaikan kerajaan perumpamaan. Poin pertama, bahwa bahasa manusia itu terbatas. Saya ulangi, bahasa manusia itu terbatas. Sehingga contoh, kalau guru menjelaskan, ya begini. Contoh itu yang mau menegaskan apa ke depan. Karena penjelasan mungkin belum pas, belum kenal, belum tepat sasar, perlu contoh untuk menegaskan, untuk mengafirmasi apa yang dijelaskan. Maka Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah itu menggunakan perumpamaan karena bahasa manusia itu terbatas. Contoh kadang-kadang kita bertemu dengan orang luar, kita tidak tahu lagi kita mau ngomong apa, ya, ada hal yang universal. Dan disitulah Tuhan memberikan kita perumpamaan supaya apa yang menjadi tujuan kehadirannya, tujuan pewartaan itu sampai kepada para pendengar. Dan yang kedua, mengapa menggunakan perumpamaan? Perumpamaan diberikan sesuai konteks. Konteks di mana Tuhan berada. Tuhan hidup dalam lingkungan, dalam kehidupan di Israel. Konteks pada saat itu di mana banyak orang-orang yang berprofesi sebagai nelayan, petani, pedagang, dan sebagian kecil sebagai orang-orang besar. Ya, tadi kamu sudah sedikit lihat, ada sudah mulai buka pucat-pucat juga. Ada dia dengan Nacita, tadi saya lihat mereka punya bibir tiba-tiba sudah warna, sudah kolot. Mana? Tarik mana sini? Oke. Oke, ya. Mana? Oke. Dekat, jauh, dekat, jauh, dekat. Ada yang kalah? Oke, baik, terima kasih Sani dan sebenarnya adik-adik semua diberi satu kesempatan untuk melatih yang pertama telinga. Ada hal yang perlu kita cermati melalui mata, ada hal yang kita perlu juga selidiki melalui telinga. Dengar baik-baik. Jadi kalau telinga ditutup, otomatis instruksi yang diberikan Sani tidak sampai. Berarti jangan sampai kita jauh, kita dekat terus. Jauh, dekat. Orang yang dekat, dia jauh. Oke. Sekarang adik-adik semua kita pergi dalam kelompok. Dan setiap kelompok terdiri dari 5 peserta. Oke. Baik. Sudah. Nanti kelompok ini ada 3 kelompok. Masing-masing kelompok akan diberikan tugas dan diharapkan dalam diskusi kelompok, dalam pekerjaan kelompok, saya harap semua berperan aktif, saling mendengarkan. Tadi kamu baru belajar di speaking itu saling mendengarkan.
perumpamaan kita jelaskan dengan maknanya. Iya. Jadi gunakan kitab suci untuk lihat perumpamaan. Mungkin perumpamaan lain selain yang ada dalam video. Bukan perumpamaan lain, adik-adik baca dalam kitab suci, beri pendapat dalam DKPD. Jadi kalau kitab suci, setelah kamu kitab sucinya, ada perumpamaan lain yang mungkin tadi tidak disampaikan melalui video tadi ataupun penjelasan promo, bisa ambil dan adik-adik tulis pendapat. Silakan. Diskusi, setelah itu ditulis baik-baik, ditambah dengan isinya itu, dan setelah itu akan dipresentasikan secara bergantian kelompok 1, 2, 3. Perumpamaan apa dalam kurung Injil apa, bab berapa, ayat berapa? Semua sudah? Ada? Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, kelompok 2 sudah? Oke, saya beri waktu teman 3 menit ya. Berbagai macam mungkin kita saling memperkaya, mungkin tadi materinya hanya ambil 3 atau 4, tapi dari adik-adik punya pencarian dalam kitab suci bisa dapat lebih. Baik, kita mulai presentasi kita. Kita mulai dengan dari kelompok 1, Bentrap dan teman-teman. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan dia. Oke, silakan. Kelompok 2 dan 3 siap untuk membantu mereka. Ya. Siap. Nomor 1, jelaskan arti perumpamaan dalam kitab suci. Jawabannya, perumpamaan adalah penyampaian informasi atau pesan menggunakan bahasa yang imajinatif, kiasan, serta perbandingan. Nomor 2, sebutkan 2 contoh perumpamaan Yesus dalam kitab suci yang menggambarkan kerajaan Allah. Di sini kami dari kelompok kami menyebutkan banyak. Silakan teman-teman simak. Yang pertama, perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Itu ada di Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Apa yang dimaksud dengan perumpamaan? Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Bagus, kelompok yang kedua, kelompok yang Sani juga dengan tepuk tangan meriah. Oke. Yesus memberikan perumpamaan. Jawaban yang pertama, dalam menyampaikan perumpamaan, biasanya Yesus mengambil perumpamaan dari peristiwa kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga orang yang mendengar mampu menangkap pesan di balik perumpamaan agar manusia dapat mengetahui tentang kerajaan Allah itu sendiri. Kepada kehidupan saya hanya ingin memberikan sebuah kritik. Oke. Tolong agar saat membacanya itu diperhatikan baik-baik dulu apa yang Anda ingin bacakan sebelum menyampaikan kepada kami. Baik, terima kasih ya, benar. Misalnya kamu jalan, kamu lima tahu jalan begini, jalan, tiba-tiba ada sampah di situ, ini sana yang pilih. Cara begitu artinya kamu juga sampah, kamu juga pilih sampah. Artinya hal yang positif yang saya tunjukkan dalam tingkah lakunya memungut sampah juga menjadi respon yang baik untuk kamu. Mau belajar seperti Caca, belajar untuk bertumbuh seperti Caca. Oke. Baik, Fitra, ada tanggapan? Baik, dapat saya terima. Oke. Baik, kamu terima karena contohnya atau karena isi contohnya? Karena contohnya bagus. Oh, contohnya bagus. Iya. Baik, terima kasih. Oke. Kita jemput kelompok 3 dengan tepuk tangan dia. Oke. Baik, soal yang pertama, jelaskan makna tentang dilarang di antara gandum dan bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Jawabannya, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh menjadi benih yang ditabur di antara kerikil yang mendengar firman Tuhan dengan gembira, tetapi karena datang penindasan Tuhan segera murtad. Dan juga kita tidak boleh menjadi benih yang ditabur di antara semak duri, lalu karena kekayaan dunia ia pun murtad.
selalu di tanah yang baik karena kita mendengar firman Tuhan dengan baik, lalu mengembangkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita. Maknanya adalah kita harus mendengar firman dengan baik, lalu mengembangkannya dan melaksanakannya. Kita berikan tepuk salut untuk kelompok 3. Bagaimana cara seorang nelayan membedakan antara ikan yang baik dan ikan yang buruk? Bagaimana kamu bisa menunjukkan kepada kami atau menggambarkan kepada kami bahwa kamu bisa membedakan? Dimana kalau kita ingin mengetahui sifat seseorang atau manusia, kita melihat dari bagaimana cara dia berpikir, sikap, dan perilaku yang ditunjukkannya. Sedikit pertanyaan dari saya mengenai perumpamaan tentang ilalang di antara gandum. Bagaimana cara kalian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian? Dalam desain perumpamaan itu dituliskan begini: perumpamaan tentang gandum, lalang di antara gandum. Kita berikan tepuk salut. Salut, 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 salut. Baik, itu sedikit evaluasi. Dari tadi kita sudah berbicara. Apakah evaluasi? Sedikit saja evaluasi dari kita bagaimana proses pembelajaran tadi. Apakah ada hal yang kurang menarik, apakah hal yang kurang ditekankan sehingga menjadi evaluasi kita bersama, terutama rombong untuk pembelajaran pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ada evaluasi, memberikan evaluasi sehingga Menurut saya pembelajaran hari ini sudah sangat menyenangkan karena apa yang disampaikan Romo bisa dimengerti oleh kami semua, dan melalui video yang tadi kami bisa mengerti dan menjelaskan tentang perumpamaan. Baik, terima kasih Angel. Apakah semua terwakili oleh pendapat Angel? Atau ada? Baik, kita masuk pada sesi berikutnya. Apa yang hari kita terima untuk perjalanan adik-adik selanjutnya, untuk bekal adik-adik selanjutnya dalam menghadapi hari-hari mendatang. Oke, cukup. 1, 2 orang mewakili untuk refleksi. Silakan. Oke, Sani silakan. Dari pembelajaran kita pada hari ini, pastinya perasaan saya sendiri, mungkin teman-teman juga merasakan apa yang saya rasakan. Pastinya senang karena belajar tentang perumpamaan, bagaimana Tuhan itu baik. Tuhan mengajarkan kita tentang perumpamaan supaya Tuhan mewartakan kerajaan Allah itu lebih mudah dengan perumpamaan itu sendiri. Kalau dari tadi ketika teman-teman presentasi yang mau menjelaskan, saya lebih tertarik dengan perumpamaan lalang di antara gandum. Nah, perumpamaan itu sangat relate, sangat seperti yang terjadi sekarang ini. Bagaimana orang-orang kita hidup ini pastinya tidak selalu semuanya baik. Pasti di antara itu ada yang jahat, entah itu melalui orang-orang di sekitar kita atau bahkan dari diri kita sendiri. Jadi kalau menurut saya mungkin dari perumpamaan ini saya banyak belajar buat bagaimana saya memilih yang mana yang baik dan mana yang jahat. Oke, baik. Terima kasih Sani. Dan mewakili semua? Ya. Oke semua? Oke. Bahwa perumpamaan ini membuat adik-adik terus berkembang sebagai seorang peserta didik dan juga dalam kehidupan bersama. Adik-adik terkasih, kita sudah mempelajari materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, bahwa dalam kehidupan adik-adik di dalam lanjutan kehidupan adik-adik diharapkan tetap memberi diri sebagai seorang beriman yang baik, seorang siswa yang berkarakter, bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita
apa yang sudah Tuhan tanamkan kepada kita bertumbuh dengan baik dalam hati kita, dalam diri kita. Maka apa yang sudah dipelajari ini jangan di sini saja, tapi tunjukkan dalam kehidupan bersama, di rumah, di sekitar rumah, tetangga, dalam kehidupan kebersamaan. Oke, kita nyanyikan satu lagu. Silakan, kita hidup ini. Silakan, 1, 2, 3. Adalah kesempatan. Oke. Hidup ini untuk melayani ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Adik-adik kita sudah belajar. Kesempatan yang Tuhan berikan melalui pembelajaran hari ini. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, membuat adik-adik mampu menjadi seorang yang baik di hidup Maria, di hidup bersama. Jangan sia-siakan yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan adik-adik semua, dan berusaha untuk selalu menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang selalu menjunjung tinggi imannya dan juga menjunjung tinggi martabat sebagai seorang Indonesia. Baik, terima kasih. Kita menutup semua kegiatan kita pada hari ini. Kita berjalan dalam doa penutup, tapi sebelumnya mau sampaikan kepada adik-adik semua bahwa apa yang tadi Romo jelaskan, apa yang tadi kamu sampaikan, apa yang tadi kamu tulis, apa yang kamu tanya, apa yang kamu kritik, itu harus menjadi satu refleksi yang baik, satu hal yang baik untuk kita. Ingat adik-adik, kamu ini hidup di dalam dunia yang secara ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah tinggi. Baik itu saja, kita menutup pertemuan kita ini dengan doa bersama yang bertugas. Silakan. Romo dan teman-teman semua, mari kita siapkan hati dan mata kita untuk menghadap Tuhan dan doa. Mari kita tandai diri kita dengan tanda kemuliaan Kristus sebagai tanda keselamatan kita. Dan nama Bapa, ya Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan sehingga pada anak ini bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan keadaan yang baik. Ya Tuhan, semoga kiranya kami memberikan kegiatan selanjutnya, melindungi, bimbing, dan sertailah kami dalam kegiatan tersebut, agar kami dapat melakukannya dan dapat bermanfaat buat kami. Kami berdoa bagi orang tua, sang saudara, agar selalu sehat dan diberkati. Hanya ini adalah permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu, melalui kami Yesus Tuhan kami. Kita mengucapkan permohonan dan doa memberkati. Tuhan sertamu Dan selalu juga. Semoga kita semua adik-adik bersama orang tua, saudara, dan semua yang mengasihi adik-adik, masa depan adik-adik yang berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sesa buat adik-adik. Minggu depan kita akan bertemu dalam materi selanjutnya, dan Romo harap tetap semangat untuk menerima materi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Siap. Beri salam. Terima kasih Romo. Semua sukses selalu. Amin.